Brigadir J memiliki nama asli Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Lahir di Jambi pada 29 November 1994 dari pasangan Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Pada tahun 2012, Brigadir J lulus pendidikan di Sekolah Polisi Negara Jambi. Lahir dari ayah yang seorang petani dan ibu seorang guru, membuat Brigadir J tumbuh menjadi pria yang tegas dan bertanggung jawab. Setelah lulus pendidikan kepolisian, Brigadir J yang dikenal sebagai sniper handal ditempatkan di Papua selama beberapa tahun. Pada tahun 2019, Brigadir J kembali pindah tempat bertugas ke Mabes Polri untuk menjadi ajudan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Pada 8 Juli 2022, sekitar pukul 5 sore, diketahui terjadi penembakan di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Penembakan ini terjadi antara Brigadir J dan Baradae, di mana keduanya adalah ajudan Irjen Verdi Sambo. Brigadir J mengemban tugas sebagai sopir dari Putri Chandrawati yang merupakan istri Irjen Verdi Sambo. Sedangkan Baradae mengemban tugas sebagai pengawal pribadi Irjen Verdi Sambo. Pada saat itu, Baradae mendengar suara teriakan istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati dari kamar dan segera menuju lokasi sumber teriakan. Di sana, Baradae melihat Brigadir J melakukan perbuatan yang semena-mena di kamar Bu Putri. Brigadir J yang mengetahui bahwa Baradae melihatnya, menodongkan pistol dan menembaki Baradae. Baradae pun membalas tembakan Brigadir J. Aksi tembak-menembak tersebut akhirnya menewaskan Brigadir J. Kebetulan, saat terjadi aksi penembakan, Irjen Verdi Sambo tidak sedang berada di lokasi. Irjen Verdi Sambo diketahui sedang melakukan tes PCR di depan rumah lantaran baru saja pergi keluar kota. Setelah tewasnya Brigadir J, Bu Putri segera menelpon suaminya untuk datang ke lokasi. Tubuh Brigadir J pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi yang pertama di mana petugas otopsi dari pihak kepolisian mengungkapkan jika Brigadir J mengalami luka tembakan yang menjadi penyebab tewasnya Brigadir J. Hasil otopsi ini diberikan hanya kepada keluarga Brigadir J dan kuasa hukumnya. Namun terdapat banyak kejanggalan yang ditemukan baik dari foto hasil otopsi dan kronologi kasus yang diungkapkan. Pada 3 Agustus 2022, Baradae akhirnya mengaku menembak Brigadir J dan ditetapkan sebagai tersangka. Kejanggalan pertama, kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J terjadi pada 8 Juli 2022, namun baru diungkapkan 3 hari setelahnya, yaitu pada 11 Juli 2022. Bahkan ketua RT di lokasi kejadian tidak mengetahui adanya aksi penembakan yang dilakukan Brigadir J dan Baradae. Kejanggalan kedua, setelah keluarga menerima hasil otopsi pada 17 Juli 2022, keluarga Brigadir J dilarang untuk melihat jasad Brigadir J kembali tanpa alasan yang jelas. Namun karena ibu Brigadir J terus mendesak agar diperbolehkan melihat jasad anaknya, akhirnya peti pun dibuka. Dari sinilah nampak banyak luka sayatan di bagian wajah dan luka peluru yang tidak disebutkan dalam laporan hasil otopsi. Kejanggalan ketiga berasal dari kesaksian keluarga dan kekasih Brigadir J, di mana aksi tembak-menembak dilakukan pukul 5 sore. Sedangkan 1 jam sebelumnya, Brigadir J sempat menghubungi ibunya. Selama berkomunikasi dengan ibunya, sikap Brigadir J nampak normal. Tidak terlihat ia sedang di luar kendali. Sulit dipercaya jika Brigadir J melakukan tindakan yang tidak sopan kepada istri Irjen Verdi Sambo hanya dalam waktu 1 jam setelah ia menghubungi ibunya. Selain itu, pada pukul 4:30 sore, Brigadir J sempat menghubungi kekasihnya, Vera Simanjuntak. Dalam komunikasinya dengan Vera, Brigadir J nampak menangis dan mohon agar Vera mencari lelaki lain. Hal ini membuktikan jika keadaan Brigadir J sebelum kejadian telah mendapat ancaman yang menekan psikologisnya. Kejanggalan keempat, ketiga handphone milik Brigadir J hilang ketika dilakukan penyelidikan. Padahal,
3 handphone milik Brigadir J dapat menjadi bukti yang kuat dalam proses pengungkapan kasus tembak-menembak ini. Hilangnya 3 handphone milik Brigadir J ini tidak diketahui penyebabnya secara jelas. Kejanggalan kelima, Baradae yang dikatakan menjadi lawan Brigadir J dalam aksi penembakan ini tidak mengalami satu luka pun. Padahal jarak antara Baradae dan Brigadir J 6 meter. Sementara Brigadir J mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya yang menghilangkan nyawa Brigadir J. Kejanggalan keenam, seluruh CCTV yang dipasang di lokasi kejadian dieksekusinya Brigadir J dalam keadaan mati. Karena banyaknya kejanggalan, pihak keluarga akhirnya mendesak Kapolri untuk membentuk tim khusus dan melakukan otopsi ulang terhadap tubuh Brigadir J. Tim yang melakukan otopsi kedua berasal dari tim dokter forensik yang terdiri dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Rumah Sakit Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri. Hasil otopsi kedua yang dilakukan di RSUD Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ini menyatakan bahwa ditemukan banyak luka sayatan dan retakan pada tubuh Brigadir J. Selain itu, terdapat lem perekat pada bagian belakang kepala. Ketika bagian kepala dibuka, otak sudah tidak ditemukan di kepala. Namun ternyata, otak justru ditemukan di bagian dada dekat perut. Jari kelingking dan jari manis patah. Terdapat luka sayat di bawah mata, luka sayat di hidung, dan luka sayat di bibir. Terdapat luka tusuk di bawah betis, serta terdapat kuku yang telah dicopot. Ditemukan juga luka sayat di bagian belakang kepala, luka sayat di bagian bahu, dan luka sayat di bawah telinga sepanjang 1 jengkal. Terdapat luka tembak di hidung yang tembus hingga ke belakang, dan luka tembak juga ditemukan di leher yang tembus hingga ke bibir bagian bawah. Hasil otopsi ulang ini membuktikan jika ada lebih dari satu pelaku yang menghabisi nyawa Brigadir J. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pun semakin yakin jika Brigadir J meninggal bukan karena aksi penembakan dengan Baradae, melainkan telah direncanakan sebelumnya oleh Irjen Verdi Sambo sendiri. Pada Minggu 7 Agustus 2022, sosok Putri Chandrawati yang sebelumnya bersembunyi di kamar lantaran masih trauma, tiba-tiba muncul di depan publik. Dengan menangis, Bu Putri menyatakan jika ia dan keluarganya telah memaafkan perbuatan yang terjadi dan memohon doa agar keluarganya mampu melewati masa sulit ini. Kemunculan Bu Putri secara tiba-tiba pun menunjukkan keanehan, di mana kondisi Bu Putri yang terlihat berbeda. Bu Putri nampak kusam dan sangat tertekan. Satu bulan sudah penyelidikan kasus Brigadir J ini dilakukan, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini membuat masyarakat semakin tidak percaya pada kepolisian. Akhirnya, kasus Brigadir J yang sebelumnya ditangani Polda Metro Jaya dari Polres Jakarta Selatan dilimpahkan kepada Bareskrim Polri. Alasan dilimpahkannya penyidikan kasus Brigadir J ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyidikan. Pada 8 Agustus 2022, Baradae mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK untuk mengajukan sebagai Justice Collaborator. Sebelumnya, pada 14 Juli 2022, Baradae telah meminta perlindungan pada LPSK, namun belum juga dikabulkan. Usaha Baradae meminta perlindungan membuahkan hasil. Pada 12 Agustus 2022, LPSK sepakat memberi perlindungan darurat pada Baradae. Alasan Baradae meminta perlindungan adalah karena kasus Brigadir J bersinggungan dengan kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit teka-teki di balik kasus Brigadir J mulai terungkap. Kuasa hukum Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, di salah satu acara TV swasta mengungkapkan alasan mencengangkan di balik kasus klien yang ditanganinya.
Brigadir J ternyata bukanlah meninggal karena tembak-menembak dengan Baradae, melainkan Irjen Verdi Sambo telah merencanakan skenario untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Memang, alasan yang diutarakan kepolisian adalah karena Brigadir J melecehkan Bu Putri sejak di Magelang. Namun alasan yang diutarakan pengacara Brigadir J adalah karena Irjen Verdi Sambo memiliki selingkuhan seorang peluan cantik, yaitu AKP Rita Yuliana. Diduga Brigadir J mengetahui rahasia besar Irjen Verdi Sambo, sehingga Irjen Verdi Sambo takut Brigadir J mengungkapkannya kepada publik. Rahasia pertama Irjen Verdi Sambo yang disembunyikan yaitu berselingkuh, bahkan telah menikah dengan peluan cantik, yaitu AKP Rita Yuliana. Rahasia kedua, Irjen Verdi Sambo adalah anggota bandar situs judi 303. Sebelumnya, Brigadir J diduga mendapat perintah dari Bu Putri Chandrawati untuk mencari tahu alasan kenapa Irjen Verdi Sambo tidak pulang ke rumah. Brigadir J pun mengetahui jika ternyata Irjen Verdi Sambo memiliki selingkuhan, yaitu seorang peluan cantik AKP Rita Yuliana. Brigadir J pun mengatakan rahasia ini kepada Ibu Putri Chandrawati. Hal ini menyebabkan amarah Irjen Verdi Sambo kepada Brigadir J. Pada 9 Agustus 2022, Barreskrim Mabes Polri melalui konferensi pers mengungkapkan telah menetapkan 4 tersangka di balik kasus Brigadir J. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, KM, dan Irjen Verdi Sambo sendiri. Keempat tersangka ini memiliki peran masing-masing. Baradae diduga melakukan penembakan. Bribka RR dan KM membantu eksekusi Brigadir J. Sedangkan Irjen Verdi Sambo merancang skenario agar seolah terjadi aksi tembak-menembak. Bukti pertama ditemukan dari rekaman CCTV yang aktif di beberapa tempat. Terdapat CCTV yang merekam rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang pulang dari Magelang. Dari rekaman CCTV yang beredar, rombongan yang terdiri dari 3 mobil itu sempat berhenti di rest area KM 86 Tol Cipali, Jawa Barat. Pada pukul 14:04, terlihat Brigadir J mengenakan baju berwarna putih keluar dari mobil SUV hitam bernopol L1973ZX menuju toilet. Pada pukul 14:06, rombongan mobil Patwal Lantas, MPV hitam B1 MAH, dan SUV hitam meninggalkan rest area. Sementara itu, CCTV rumah di Jalan Saguling 3 menunjukkan Verdi Sambo masuk ke dalam rumah pada pukul 15:29 mengenakan seragam dinas. Kemudian disusul oleh rombongan tenaga kesehatan yang hendak melakukan PCR pukul 15:37. Pada pukul 15:40, rombongan Putri Chandrawati tiba di kediaman Jalan Saguling 3 dengan memakai baju berwarna hijau dan legging hitam. Brigadir J nampak masih beraktivitas memasukkan barang-barang dari mobil. Kemudian pukul 15:46, Brigadir J melakukan tes PCR bersama dengan ajudan lain termasuk Baradae. Pada pukul 15:49, Brigadir J disusul Baradae keluar dari rumah Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3. Pada pukul 17:05, Putri Chandrawati keluar memasuki mobil MPV hitam. Pada pukul 17:09, terlihat mobil MPV hitam menuju rumah Irjen Verdi Sambo di Jalan Duren 3 Barat. Pada pukul 17:10, Verdi Sambo keluar memasuki mobil SUV hitam dan menuju rumah di Jalan Duren 3 Barat. Disinilah tempat Brigadir J dieksekusi. Pada pukul 17:23, terekam Putri Chandrawati memasuki rumah di Jalan Saguling 3 dengan menggunakan set piyama berwarna hijau. Pada pukul 17:50, tampak mobil Provos Mazda berputar ke arah TKP. Selanjutnya, tampak mobil ambulans melintas di Jalan Duren 3 menuju arah TKP. Diduga, mobil ambulans ini adalah tim forensik yang hendak membersihkan bukti-bukti di TKP. Bukti kedua, menurut pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak,
Brigadir J telah mendapat ancaman akan dibunuh sejak bulan Juni. Ancaman itu terus berlanjut hingga sehari sebelum kejadian. Terdapat bukti elektronik yang mengungkapkan kondisi Brigadir J sedang tertekan dan ada masalah. Dengan adanya bukti-bukti ini, Baradae pun akhirnya menjelaskan bahwa Brigadir J sengaja dieksekusi oleh Irjen Verdi Sambo di lantai atas rumah Duren 3. Kemudian Verdi Sambo mengarahkan tembakan ke arah dinding agar terlihat seakan terjadi tembak-menembak. Mengenai apakah Brigadir J mengalami penyiksaan sebelum dieksekusi atau tidak, belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Namun jika dilihat dari luka yang dialami Brigadir J, nampak Irjen Verdi Sambo melakukan penyiksaan sebelum mengeksekusi Brigadir J. Telah banyak spekulasi masyarakat mengenai apa siksaan yang diberikan kepada Brigadir J sebelum dieksekusi. Salah satunya, Brigadir J didudukkan di sebuah kursi, diikat, lalu diinterogasi di Paminal Mabes Polri. Pengacara Brigadir J menyatakan mendapat informasi ini melalui anggota polisi yang lain. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk menguak lebih dalam kasus yang menjerat para petinggi kepolisian ini. Bahkan masyarakat terus mendesak agar pihak kepolisian tidak menghentikan penyelidikan sampai di sini. Dengan banyaknya kejanggalan, masyarakat berharap kasus Brigadir J dapat menguak rahasia gelap para petinggi kepolisian lebih dalam.